Haleluya, selamat pagi buat kita semua. Saya menyapa dari tempat ini, saya percaya bahwa pagi hari ini kita dalam keadaan penuh dengan sukacita. Amin. Haleluya. Saya rindu bertanya buat kita pada saat ini. Siapkah kita menjadi pembawa damai? Siapkah kita menjadi pembawa damai, saudara? Karena orang yang hidup dalam Tuhan harus menjadi pembawa damai. Amin. Haleluya. Mari sebelum dengar renungan pagi hari ini, kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada pagi hari ini. Sebelum kami mendengarkan renungan ini, Tuhan, biar Tuhan menjamah kami lewat Roh Kudus, supaya hati kami haus akan firman-Mu, supaya telinga kami Tuhan kuduskan pikiran hati kami, dan firman ini kami boleh mengerti, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Pada saat ini hamba akan menyampaikan Tuhan tema khotbah pembawa damai. Biarlah sebelum kami beraktivitas, kami sudah siap menjadi pembawa damai. Dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Siapkah kita menjadi pembawa damai? Haleluya. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Matius pasal 5 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah mereka yang membawa damai, kata Yesus, karena mereka yang disebut anak-anak Allah. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau mereka tidak membawa damai, berarti anak siapa dong? Nah, saudaralah yang jawab sendiri. Tapi saya percaya bahwa setiap mereka yang mendengarkan renungan pagi hari ini, mereka semua pembawa damai. Haleluya. Dampak dari pembawa damai, saudara. Orang yang suka membawa damai dimanapun dia berada, dampaknya adalah yang pertama, menghadirkan kebahagiaan di tengah duka. Sudah pasti orang itu ketika dia membawa damai, dia menghadirkan sesuatu yang luar biasa. Mungkin orang itu lagi ada masalah, ada duka cita, ada pergumulan, ketika dia datang ke sana dan berikan motivasi, semangat, merangkul orang itu. Nah, itu maksud adalah dampak dari pembawa damai. Bukan orang sudah mengalami masalah, kita tambah-tambah lagi, sehingga masalahnya semakin besar, masalah semakin tidak ada jalan keluar. Harus ingat, kalau kita tidak membawa damai, berarti kita bukan anak Tuhan. Haleluya. Nah, dampak yang kedua, memadamkan pertengkaran dan pertikaian. Jadi kalau kita seorang pembawa damai, saudara, ketika kita melihat tetangga kita atau orang sekitar kita atau sesama gereja, jemaat mengalami masalah, ada pertengkaran, ada pertikaian di sana, saudara menjadi penengah buat mereka, sehingga boleh ada jalan keluar. Amin. Tidak memihak satu dengan yang lain, tidak pro kontra, tetapi saudara berdiri di tengah, menjadi pembawa damai di tengah hidup mereka. Amin, saudara. Haleluya. Yang ketiga, dampak dari pembawa damai adalah mempersatukan saat terjadi permusuhan. Nah, itu dia. Inilah yang sering terjadi. Dan terjadilah namanya kelompok-kelompok, namanya pro kontra, tambah-tambah cerita. Kita perhatikan di gereja-gereja atau mungkin di dalam pekerjaan seperti itu. Terjadi kelompok-kelompok. Karena kenapa, saudaraku? Kita tidak bisa membawa damai, sehingga yang ada permusuhan demi permusuhan. Menceritakan kejelekan si A, menceritakan kejelekan si B, musuhnya habis-habisan.
Orang yang bermasalah dengan dia habis-habisan difitnah dan sebagainya. Tetapi jika kita membawa damai, maka kita bisa mempersatukan. Katakan amin. Dimanapun kita berada, saudara, jadilah pembawa damai. Supaya benar-benar Kristus itu atau Yesus adalah damai. Itu dalam hidup kita benar-benar realitas, saudara. Nyata. Amin. Siap membawa damai? Haleluya. Saya percaya sebelum kita beraktivitas, kita sudah jadi pembawa damai. Pertanyaannya sekarang, saudara, maukah kita membawa damai? Nah, inilah yang menjadi persoalan berat. Maukah kita membawa damai? Mari kita periksa hidup kita masing-masing. Siapkah kita membawa damai, saudara? Ada rahasia supaya kita bisa membawa damai. Yang pertama, kita harus melekat kepada sumber damai sejahtera itu. Siapa sumber damai sejahtera, saudara? Sumber damai sejahtera adalah Yesus Tuhan. Amin. Dialah Raja damai. Dia datang membawa damai, membawa keselamatan dalam hidup kita. Dan saya percaya jika kita melekat dengan Sang Pembawa damai, Sang Pemilik damai, maka akan luar biasa. Kita baca Roma pasal 16 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Kata Rasul Paulus bahwa sumber damai sejahtera itu adalah siapa, saudara? Allah. Tuhan Yesus adalah sumber damai sejahtera. Maka kita harus melekat kepada sumbernya. Kita harus sungguh-sungguh melekat supaya kita menjadi pembawa damai. Ada pepatah orang tua, kalau kamu berteman dengan pencuri, jadi pencuri. Kalau kamu berteman dengan suka berantem, jadi suka berantem. Realitanya memang benar, saudara. Sama dengan kita. Ketika kita mau berteman, bersahabat dengan pemilik damai sejahtera, dengan sumber damai sejahtera, pasti kita menjadi pembawa damai. Katakan amin. Yang kedua, saudaraku, rahasia yang kedua supaya kita menjadi pembawa damai, menjadikan Yesus penguasa hati dan pikiran. Kita harus izinkan Yesus menguasai hati kita dan pikiran kita. Supaya apa, dalam situasi kondisi apapun kita boleh membawa damai. Amin. Karena kenapa? Kita sendiri penuh dengan damai dari surga. Haleluya. Jadi kita harus melekat kepada Tuhan kita. Kita harus menyerahkan hati dan pikiran kita ini kepada Tuhan. Supaya tidak ada asumsi negatif. Supaya tidak ada pikiran-pikiran yang tidak bukan dari Tuhan. Dan buat pada akhirnya kita tidak memahami banyak perkara. Jadi menjadikan Yesus penguasa hati dan pikiran. Amin. Tuhan, inilah aku. Kuasailah pikiranku, kuasailah hatiku. Dan dimanapun ku berada, apapun yang kulakukan, supaya aku menjadi pembawa damai. Karena pembawa damai adalah anak Allah. Tapi kalau bukan pembawa damai, adalah anak siapa, saudara? Saudaralah yang menjawab sendiri. Karena saudara sudah dewasa, dan saya yakin firman Tuhan ini sangat berguna buat kita pada hari ini, supaya dimanapun kita berada, ketika hati kita, pikiran kita, kita serahkan kepada Tuhan, maka kita mampu menjadi pembawa damai. Kita mampu
menyelesaikan masalah dimanapun berada. Karena saya percaya bahwa Tuhanlah yang berikan kita kemampuan. Kenapa kita harus membawa damai? Karena dampak dari pembawa damai, kita bisa menghadirkan kebahagiaan di tengah duka. Amin. Memadamkan pertengkaran dan pertikaian. Dan yang terakhir, mempersatukan saat terjadi permusuhan. Luar biasa. Sehingga Tuhan dipermuliakan. Dan Tuhan pakai kita semakin luar biasa. Pesan firman Tuhan pada pagi hari ini. Jadilah pembawa damai. Karena pembawa damai adalah anak-anak Allah. Mari saya berdoa buat saudara. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan renungan ini. Kami rindu Engkau kuasai hati dan pikiran kami. Sehingga apa yang kami perkatakan adalah sesuatu yang penuh dengan damai sejahtera. Biarlah kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami boleh menjadi pemenang. Kami boleh menjadi penengah. Kami boleh menjadi pembawa solusi. Karena orang yang membawa damai, Tuhan berikan hikmat, berikan kemenangan dalam setiap persoalan. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Biarlah kami boleh memahami firman Tuhan ini. Sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Apapun aktivitas kami hari ini, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan berkati semuanya. Sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus sungguh baik. Sekali lagi pesan firman Tuhan pagi hari ini. Siap kita membawa damai? Saya yakin saudara dan saya pasti siap. Saya yakin kalau saudara katakan anak-anak Allah, berarti kitalah pembawa damai. Amin. Tuhan Yesus memberkati.